Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Saya Eva Ratna Mulyani NIM 036 dan juga bersama teman saya Lailatul Khairiyah NIM 038 akan menyajikan presentasi mengenai Role of the Adult. Apa artinya? Yaitu peran orang dewasa terhadap anak. Dan pastinya di sini teman-teman bertanya kan, apa itu role of the adult dan juga bagaimana cara penerapan yang benar. Dan di sini telah ada pemateri satu, yaitu rekan saya Lailatul Khairiyah. Silahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi peran orang dewasa. Istilah peran yaitu bagian atau tugas yang memegang kekuasaan utama yang harus dilaksanakan. Peranan memiliki arti sebagai fungsi maupun kedudukan atau status. Peranan dapat dikatakan sebagai perilaku atau lembaga yang mempunyai arti penting sebagai struktur sosial, yang di dalam hal ini lebih mengacu pada penyesuaian daripada suatu proses yang terjadi. Peranan dapat diartikan pula sebagai sesuatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan terutama dalam terjadinya suatu hal. Ada juga yang merumuskan bahwa peranan berarti bagian yang dimainkan atau tugas kewajiban pekerjaan. Selanjutnya, bahwa peranan berarti bagian yang harus dilakukan di dalam suatu kegiatan. Sedangkan dewasa yang dimaksud dalam materi ini adalah orang tua, guru, dan pengasuh. Peran mereka saat anak bermain adalah sebagai guru dan sebagai teman berbagi pengalaman dan cerita. Biasanya orang tua malas ribet kalau anak bermain di luar rumah, dengan alasan harus ekstra pengawasan lah, setelah main kotor lah, dan lain-lain. Padahal bermain di alam terbuka dapat membantu mengembangkan kreativitas anak-anak. Pada kebanyakan keluarga, ibulah yang memegang peranan yang terpenting terhadap anak-anaknya. Sejak anak itu dilahirkan, ibulah yang selalu di sampingnya. Ibulah yang memberi makan dan minum, memelihara, dan selalu bercampur gaul dengan anak-anak. Itulah sebabnya kebanyakan anak lebih cinta kepada ibunya daripada anggota keluarga yang lain. Pendidikan seorang ibu terhadap anaknya merupakan pendidikan dasar yang tidak dapat diabaikan sama sekali. Maka dari itu, seorang ibu hendaklah seseorang yang bijaksana dan pandai mendidik anak-anaknya. Sebagian orang mengatakan kaum ibu adalah pendidik bangsa. Nyatanya, betapa berat tugas seorang ibu sebagai pendidik dan pengatur rumah tangga. Baik buruknya pendidikan ibu terhadap anaknya akan berpengaruh besar terhadap perkembangan dan watak anaknya di kemudian hari. Di samping ibu, seorang ayah pun memegang peranan yang penting pula. Anak memandang ayahnya sebagai orang yang tertinggi gengsinya. Kegiatan seorang ayah terhadap pekerjaannya sehari-hari sungguh besar pengaruhnya kepada anak-anaknya, lebih-lebih anak yang telah agak besar. Selanjutnya ada cara mensupport kreativitas anak. Baik orang tua, guru, maupun pendamping anak lainnya sebagai orang dewasa memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap proses belajar anak secara terus-menerus. Orang dewasa harus memastikan anak agar mampu belajar dengan baik. Orang dewasa harus berupaya memberikan fasilitas atau sebagai fasilitator pada anak agar dapat mendukung proses belajarnya. Dalam bukunya, Yunanto menyebutkan bahwa terdapat paling tidak 2 hal sebagai fasilitator belajar anak. Yang pertama, memantau dan mengetahui dengan baik setiap perkembangan yang terjadi pada anak sebagai upaya manipulasi stimulan yang sesuai dengan tumbuh kembangnya. Yang kedua, memfasilitasi anak dalam proses belajar
dengan cara memberi kesempatan anak melakukan aktivitas yang edukatif, menyediakan dan mengeksplorasi ragam sumber belajar menjadi alat dan kegiatan yang edukatif, serta menjadi partner anak dalam aktivitas yang edukatif. Orang dewasa cukup menjadi fasilitator anak, di mana mereka cukup memantau dan membimbing perkembangan anak dalam belajar, serta memberikan fasilitas agar anak dapat belajar dengan baik dan bermakna. Sepertinya, apa yang dapat dilakukan orang dewasa sebagai fasilitator belajar anak sangat mudah, hanya memantau dan memberikan fasilitas saja. Namun, kedua hal tersebut tidak dapat dianggap sepele. Buktinya, banyak orang dewasa, terutama orang tua, yang masih belum sadar akan tugas mereka sebagai fasilitator anak. Selain itu, guru yang berinteraksi langsung dengan anak saat belajar juga demikian. Peran guru dalam proses belajar harus mampu dijalankan. Guru bukan hanya aktif pada saat dalam kegiatan pembelajaran saja, namun di luar jam belajar, anak tetap harus dipantau dan diberikan fasilitas serta kesempatan belajar dari hal-hal lain di luar jam belajar. Arifin berpendapat bahwa ada 3 peran orang tua yang berperan dalam prestasi belajar dan kreativitas anak. Yang pertama, yaitu menyediakan kesempatan sebaik-baiknya kepada anak untuk menemukan minat, bakat, serta kecakapan-kecakapan lainnya, serta mendorong anak agar meminta bimbingan dan nasihat kepada guru. Yang kedua, menyediakan informasi-informasi penting dan relevan yang sesuai dengan bakat dan minat anak. Yang ketiga, menyediakan fasilitas atau sarana belajar serta memantau kesulitan belajarnya. Berdasarkan pendapat Arifin tadi, maka dapat dijelaskan lebih rinci dan luas tentang peran orang tua dalam mendukung prestasi belajar anak. Yang pertama, yaitu sebagai pengasuh dan pendidik. Orang tua berperan sebagai pendidik sebab dalam pekerjaannya tidak hanya mengajar, tetapi juga melatih keterampilan anak, terutama melatih sikap dan mental anak. Maka dalam hal ini, orang tua harus dan mampu bertanggung jawab untuk menemukan bakat dan minat anak, sehingga anak diasuh dan dididik baik secara langsung oleh orang tua atau melalui bantuan orang lain seperti guru sesuai dengan bakat dan minat anak itu sendiri, sehingga anak dapat memperoleh prestasi belajar secara lebih optimal, bukan karena keegoisan orang tua yang justru memenjarakan anak dengan kondisi yang diinginkan orang tua. Yang kedua, sebagai pembimbing. Bimbingan adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka memberikan bantuan kepada orang lain yang mengalami kesulitan, agar orang tersebut mampu mengatasinya sendiri dengan penuh kesadaran. Maka dalam hal ini, orang tua harus senantiasa memberikan bimbingan secara berkelanjutan. Anak di sekolah hanya 6 jam, dan bertemu dengan gurunya hanya sampai 2 dan 3 jam. Maka prestasi belajar sangat didukung oleh bimbingan belajar yang diberikan orang tua secara berkelanjutan, langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga, sebagai motivator. Orang tua memberikan dorongan tentang pentingnya belajar dengan tujuan dapat meningkatkan prestasi belajar, sehingga anak benar-benar merasa penting dan membutuhkan apa yang dianjurkan oleh orang tuanya. Orang tua harus mampu menjadi motivator belajar anak. Hal ini dilakukan antara lain dengan membimbing belajar anak dengan kasih sayang secara berkelanjutan, serta dengan menciptakan suasana belajar di rumah. Suasana belajar dapat diwujudkan dengan meminimalisir kebiasaan-kebiasaan yang kurang bermanfaat, seperti menonton televisi secara terus-menerus. Jika kebiasaan itu terus dilakukan, bagaimana suasana belajar mampu dikondisikan oleh orang tua?
Namun, jika hal kurang bermanfaat itu dapat diminimalisir, maka anak akan termotivasi untuk belajar. Karena semakin tinggi motivasi belajar anak, maka semakin tinggi pula kemungkinan anak untuk memperoleh prestasi belajar yang maksimal. Dan yang keempat, sebagai fasilitator. Dalam belajar mengajar, orang tua menyediakan berbagai fasilitas seperti media, alat peraga, dan termasuk menentukan berbagai jalan untuk mendapatkan fasilitas tertentu dalam menunjang program belajar anak. Orang tua sebagai fasilitator turut mempengaruhi tingkat prestasi yang dicapai anak. Bentuk dukungan lain yang tidak kalah penting berkenaan dengan peranan orang tua dalam belajar adalah dengan menyiapkan berbagai fasilitas pembelajaran. Fasilitas ini dimulai dengan biaya pendidikan, karena tidak ada pendidikan gratis 100%. Fasilitas pendidikan selanjutnya adalah berkenaan dengan penyediaan buku-buku ajar yang dibutuhkan peserta didik. Dengan demikian, fasilitas lainnya seperti alat-alat tulis, tempat belajar, dan lain-lain. Materi selanjutnya yaitu lingkungan dengan peran orang dewasa sangat dibutuhkan oleh anak. Lingkungan yang memiliki peran orang dewasa yang baik sangat dibutuhkan oleh anak-anak karena beberapa alasan. Alasan yang pertama, karena perkembangan anak tergantung dari stimulus untuk sensori dan peluang untuk memanipulasi dan belajar. Yang kedua, anak belajar bukan dari nasihat, tetapi karena anak mengalami hal tersebut. Yang ketiga, let nature be the teacher. Biarkan alam menjadi gurunya. Yang keempat, adult as the manager of the environment. Orang dewasa adalah pengelola lingkungan. Yang kelima, mengatur ketersediaan materi. Dan yang terakhir, natural material kaya akan materi untuk belajar anak, seperti warna, tekstur, bau, dan lain sebagainya. Ngalem Purwanto berpendapat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi belajar anak dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama yaitu faktor internal atau faktor dari dalam diri anak yang meliputi keadaan jasmani dan rohani anak. Dan yang kedua ada faktor eksternal atau faktor dari luar diri anak yang meliputi kondisi lingkungan di sekitar anak. Ada 3 lingkungan. Yang pertama yaitu lingkungan keluarga. Keluarga merupakan lingkungan terkecil dalam masyarakat tempat anak dilahirkan. Keluarga merupakan tempat pertama dan utama anak tumbuh dan berkembang. Dalam keluarga, anak berinteraksi dengan ayah dan ibunya, kakak dan adiknya, dan mungkin juga dengan kakek dan neneknya, sepupunya, serta paman dan bibinya. Bagaimana perilaku orang di sekitarnya di dalam keluarganya, maka demikianlah yang mudah mempengaruhi perilakunya. Bila lingkungan keluarganya adalah keluarga yang belajar, maka dia juga cenderung belajar. Oleh karena itu, orang tua memegang peranan penting untuk mengorganisir kondisi belajar di keluarga, serta untuk menunjang prestasi belajar anak. Yang kedua ada lingkungan sekolah. Sekolah merupakan suatu institusi pendidikan formal. Di lingkungan sekolah terjadi interaksi pembelajaran. Muatan materi pelajaran dan cara guru mengajarkannya akan berpengaruh bagi minat untuk belajar anak, yang akhirnya akan berimbas kepada prestasi belajar anak. Di samping faktor lainnya seperti teman kelasnya, fasilitas pembelajaran, keamanan, kenyamanan, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga ada lingkungan masyarakat. Di lingkungan masyarakat, pendidikan yang diterima anak lebih kompleks. Di lingkungan masyarakat,
berkumpul berbagai unsur masyarakat yang berbagai latar belakang pendidikan. Dan yang jelas, di lingkungan masyarakat bukan hanya terdapat teman sebayanya, tetapi juga orang dewasa. Jadi, bagaimana karakteristik orang-orang yang ada di lingkungan masyarakatnya, maka demikianlah perilaku yang akan mempengaruhi anak tersebut. Maka, bagaimana anak berteman dan dengan siapa temannya juga dapat mempengaruhi minat belajarnya, yang akhirnya ikut mempengaruhi prestasi belajar anak tersebut. Baik, selanjutnya dampak negatif anak yang tidak memperoleh role of the adult, yaitu yang pertama, kurang terampil dalam bersosialisasi, di mana tidak adanya peran orang tua dalam kehidupan anak ini akan membuat anak kurang percaya diri, kurang mandiri, mudah menyerah, mudah cemas, dan takut menghadapi dunia luar. Selain itu, anak juga menjadi kurang terampil dalam bersosialisasi. Yang kedua, ada emosi kaku dan sulit terkontrol, yaitu tidak adanya peran orang tua juga akan menyebabkan anak mempunyai emosi kaku dan sulit dikontrol. Selain itu, anak yang terlalu terbebani dengan aturan tugas juga akan membuat tenaga, pikiran, dan dirinya itu terkuras sepenuhnya, baik sisi psikologis dan maupun fisik, yang bukannya tidak mungkin akan berujung pada masalah kesehatan pada anak itu sendiri. Berikutnya, manfaat atau tujuan role of the adult. Yang pertama, di sini ada memilih sekolah sesuai dengan keinginan anak, di mana orang tua pastinya akan mencari informasi sedetail mungkin mengenai sekolah-sekolah incaran untuk anaknya. Dan disinilah peran orang tua dapat melihat bahwa bakat minat anak ini kira-kira cocok untuk disekolahkan di mana. Misal, untuk anak yang aktif bergerak dan menyukai aktivitas yang melibatkan gerak tubuh, pilihlah sekolah yang menyediakan banyak ekstrakurikuler sport atau dance. Dan selanjutnya, yang kedua ada memilih sekolah yang mengikut sertakan orang tua, di mana di sini mengartikan sebuah lembaga pastinya tentu kita mencarinya yang memfasilitasi partisipasi orang tua untuk dalam pengajaran atau pembelajaran anak. Semisal contohnya, di dalam lembaga pendidikan biasanya kita ada yang namanya rapat rutin orang tua, di mana di sini sama-sama antara orang tua dan juga pihak sekolah berkontribusi dan juga bekerja sama untuk bisa mengajarkan atau memberikan pembelajaran yang baik bagi anak. Di sini termasuk merupakan peran orang dewasa pula tentunya. Yang ketiga itu ada mendampingi proses belajar anak, di mana di zaman sekarang banyak orang tua yang sangat sibuk dan juga tidak bisa membagi waktu antara pekerjaan dan juga mendampingi anak dalam belajar. Dan disinilah peran orang tua sangat diperlukan, dan edukasi inilah yang menjadikan sandaran bagi orang tua untuk mau ataupun untuk bisa meluangkan waktu agar mau mendampingi anaknya dalam proses pembelajaran. Yang selanjutnya ada memotivasi anak. Nah, di sini kunci penting dalam sebuah pembelajaran, di mana adanya kecerdasan dan prestasi akademik ini tidak pupus dari namanya kepercayaan diri pada anak. Dan tingkat kepercayaan diri pada anak ini didapat tentunya dari peran orang dewasa, terutama orang tua, yang mana orang tua memberi kepercayaan penuh untuk anak bisa belajar atau mempelajari sesuatu dan juga bersemangat sehingga dia dapat mencapai suatu prestasi tertentu. Yang kelima, di sini ada memberikan kasih sayang dan perhatian, di mana seorang orang dewasa ataupun orang tua di sini sangat diperlukan untuk memberi secara sisi psikis kepada anak untuk menyayangi ataupun untuk memberi perhatian kepada anak agar menciptakan
hal-hal positif ataupun perilaku positif di dalam diri anak. Semisal dengan kita menyayangi anak ataupun dengan kita memberi perhatian, maka dia akan memperlakukan teman-teman sebayanya ataupun orang-orang di sekitarnya itu dengan penuh kasih sayang dan juga dengan penuh kelembutan dan juga dengan penuh perhatian. Jadi inilah edukasi yang sangat penting yang secara tidak langsung mentransferkan kepada anak sebuah pembelajaran bagaimana dia harus belajar atau bagaimana dia harus berperilaku di lingkungan sekitar. Dan di sini yang kedua ada di sini yang terakhir ada memenuhi kebutuhan sekolah, yaitu salah satu kewajiban dan tanggung jawab orang tua tentunya menyekolahkan anak ya. Dan dalam menyekolahkan anak pula itu orang tua juga harus memenuhi keperluan sekolahnya, semisal dari segi biaya pendidikan, dari segi alat-alat tulis dan hal-hal lainnya yang menunjang anak untuk pembelajarannya di sekolah ataupun yang menunjang anak dalam belajar dan sehingga dapat meraih sebuah prestasi tertentu. Oke, kita masuk kepada contoh kasus, tepatnya di daerah Jakarta. Di sini kasusnya gangguan mental di instansi kesehatan jiwa anak dan remaja, tepatnya di Rumah Sakit Jiwa Suharto Herjan, yang mana paling banyak ini dikarenakan karena pola pengasuhan orang tua yang permisif atau serba memperbolehkan hal apapun pada anaknya. Kita bisa mengambil inti dari kasus ini adalah ketika peran orang dewasa ini tidak ada di dalam kehidupan anak ataupun seorang orang tua itu memberikan pola asuh permisif pada anak, itu menciptakan anak-anak yang kurang dewasa dan anak-anak ini akan berperilaku semaunya sendiri dan tidak terkontrol karena memang ketika orang tua memberikan pola asuh permisif ini, anak secara tidak langsung tidak pernah mengetahui hal apa yang diperbolehkan, hal apa yang tidak diperbolehkan, hal apa yang benar dan juga hal apa yang salah. Karena mereka juga tidak pernah tahu ataupun tidak pernah diberikan satu hukuman atau punishment ketika mereka berbuat kesalahan gitu, karena kurangnya ada orang tua ataupun orang-orang terdekat, orang dewasa yang memberitahu ataupun memberi pendampingan untuk pengajaran anak ataupun pembelajaran anak dalam berperilaku ataupun melakukan sesuatu hal. Baik, kita masuk pada materi yang terakhir, yaitu ada Unity of Science dari pembahasan kali ini. Yang pertama ada dari hadis riwayat Baihaqi, di mana di sini diriwayatkan tiada satu pemberian yang lebih utama yang diberikan ayah kepada anaknya selain pengajaran yang baik. Dan selaras dengan itu ada di ayat Al-Quran di dalam surat Al-Ankabut yang mengatakan bahwa dan kami wajibkan kepada manusia agar berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya, dan jika keduanya itu memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau patuhi keduanya. Hanya kepadaku tempat kembalimu, dan aku akan memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Dalam hal ini, keterkaitan antara pembahasan kita kali ini adalah peran orang tua ini sangat memberikan impact baik ataupun buruk di masa depan anak. Dan dari sinilah kita bisa jika seseorang orang tua ini bisa mengajarkan atau bisa mendampingi ataupun bisa memberikan pembelajaran yang baik kepada anak, maka nantinya anak ini akan menjadi pribadi yang baik. Tapi kalau semisal orang tuanya ini membiarkan atau tidak mendampingi ataupun orang tuanya ini kurang memberikan pembelajaran yang baik, maka seperti itulah nantinya di masa depan si anak pun akan berperilaku yang kurang baik ataupun menjadi seseorang pribadi yang kurang baik.
Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah memperhatikan dan juga mau menyimak presentasi dari kami. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan dalam ucapan kata ataupun materi yang diberikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.